Seru, jamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi amrillah ma dhaqat illa wa farraja bihi wa farrajaha bihillah. Yang saya hormati dan saya banggakan, kita semua doakan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang terus bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Ibu Bupati Kabupaten Berau, Ibu Hajah Sri Juniarsih Mas, dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Berau, Bapak Haji Gamalis, dan Bapak Sekda, seluruh perangkat Kabupaten Berau yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, termasuk Ibu Camat Teluk Bayur yang berulang kali merinding katanya, tapi kemudian dia terharu dan bahagia. Alhamdulillah. Bu Camat ini suaminya pasti sabar sekali. Yang saya hormati pula para tamu undangan, Bapak yang mewakili Komandan Batalion, Bapak-bapak dari perangkat TNI dan Polri, Bapak-bapak para asisten, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para sesepuh dari organisasi-organisasi keislaman keagamaan, dari Nahdlatul Ulama, dari NWDI, dan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, termasuk keluarga besar dari Bank Syariah Indonesia yang juga hadir pada kesempatan ini. Yang kita banggakan dan kita hormati, yang menggagas tempat ini Bapak Haji Safri beserta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bergotong royong bahu-membahu dengan penduduk Labanan, Kampung Labanan Makmur, untuk terus memakmurkan bumi Allah yang indah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konon dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika manusia meninggal, maka ada dua pembicaraan. Yang satu pembicaraan di atas sana di langit, antar para malaikat. Yang kedua pembicaraan yang terjadi antar manusia. Qala al-malaku madza qaddam. Pembicaraan di langit sana tidak jarang satu sama lain bicara, warisannya Bapak ini apa ya? Berapa hektar kebunnya untuk ahli warisnya? Berapa mobil yang dia tinggalkan? Berapa usaha yang dia wariskan? Dan seterusnya. Di atas sana juga ada pembicaraan, tapi pembicaraannya adalah tentang madza qaddam. Apa yang telah dia berikan untuk dirinya, apa yang telah dia siapkan untuk akhiratnya. Kisah ini dalam riwayat ini menunjukkan satu tuntunan agama kepada kita semua, bahwa dunia ini memang harus kita makmurkan, bahwa kehidupan ini kita harus mengikhtiarkan tangan kita di atas. Kita bisa memberikan kehormatan untuk diri pribadi kita dan juga kepada keturunan kita. Karena dalam agama itu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Tidak boleh, kata Allah, hendaklah takut, jangan sampai kejadian, mikirinnya saja nggak boleh. Orang tua meninggalkan anaknya dalam keadaan dia lemah, ekonominya lemah, ilmunya lemah, termasuk dan yang utama imannya juga lemah, akidahnya goyah. Itu nggak boleh, kata Allah. Maka hidup di dunia ini haruslah kita mengikhtiarkannya agar kita bisa hidup dengan karomah. Karomah itu kemuliaan, kehormatan. Tidak mesti menjadi orang kaya, kehormatan, tapi kita ada kecukupan. Kita tidak menjadi beban, kita tidak memberatkan orang lain. Wala taqulu kalan 'alan nas. Jangan jadi beban atas orang lain, kata Rasul. Ada izzah, ada kecukupan, tidak mesti kekayaan.
Tapi pada saat yang sama, agama juga mengajarkan untuk kita menyiapkan diri bagi sesuatu yang nanti kita akan jumpai. Ba'da dunia, pasca dunia orang lain. Kita juga tidak boleh alpa. Mengingat bahwa kita harus menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk kehidupan yang setelah dunia. Sehingga ketika para malaikat bicara satu sama lain, apa ya yang dia sudah berikan, maka malaikat yang pencatat amal itu bisa bercerita panjang lebar. Oh, bapak ini dulu begini. Dia orang yang sangat kontributif untuk umat. Dia tidak hanya memikirkan perut dia sendiri, tapi juga perut orang lain. Dia tidak hanya memikirkan kepentingan diri keluarganya, tapi juga kesenangan, kesejahteraan, dan kebaikan untuk orang banyak. Dia tidak hanya memikirkan pendidikan anaknya, pendidikan anak yatim juga dia pikirkan. Pendidikan fakir miskin juga dia tangani. Orang yang seperti itu, malaikat bisa bercerita panjang tentang kebaikannya. Itulah orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ini saya sampaikan karena tadi dalam pengantar disampaikan Pak Sapri ini meniatkan usaha ini tidak hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk membawa kebaikan bagi anak-anak generasi muda yang punya keterbatasan untuk bisa mendapat pendidikan termasuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi kalau Bu Camat merinding memang wajar. Jadi merindingnya Bu Camat itu betul bahwa tidak semua orang punya mampu memandang hidup dengan keseimbangan. Saya kenal ada banyak orang yang kaya, tapi kok saya lihat wajahnya kok nggak pernah senang rupanya. Tegang terus dia, padahal uangnya banyak. Ya uangnya banyak betul, tapi tegang terus. Seperti tidak pernah ada rileks dalam dirinya. Kemana-mana terburu-buru. Ya tidak pernah duduk itu tenang, selalu memikirkan bisnis terus sampai tidak ada ketenangan. Tapi lihat Pak Sapri ini, Masya Allah, duduk saja tenang beliau. Tenang, rileks, Alhamdulillah. Jadi ini pelajaran, ya. Dan ini yang dinamakan dengan dakwah bilisanil hal. Anda bisa mengajak kebaikan tidak mesti dengan ucapan, tapi dengan perilaku dan teladan. Jadi apa yang Pak Sapri lakukan ini, mudah-mudahan beliau dikokohkan, niatnya diteguhkan. Ini adalah dakwah. Tanpa dia ngomong, tanpa dia ceramah di mimbar seperti ini, tapi ini dakwah. Dakwah bilisanil hal. Ya, dengan keadaan, dengan cara. Dan dakwah dengan cara itu, kata ulama, afsahu min lisanil maqal. Jauh lebih fasih dibanding dakwah dengan hanya lidah saja. Lidah Anda mengatakan utara, tapi perbuatan Anda ke selatan, itu tidak ada artinya. Nah, karena itu kita belajar hari ini, selain juga melihat demikian indah bumi Berau, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan. Bapak Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati memimpin bersama Pak Sekda dan seluruh aparatur perangkat daerah. Selain keindahan yang kita saksikan, juga kita dapat pelajaran. Dan itulah pelajaran halal bihalal kita pada hari ini. Mari kita berdakwah dengan akhlak, perilaku, dan contoh serta teladan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya tulis pantun juga baru. Kabupaten Berau indah berseri, hati senang bersilaturahmi, dengan ikhlas mengulurkan tangan agar kokoh simpul persaudaraan. Labanan Jaya, desa yang subur, semakin berkah dengan rinjani makmur. Bersantai nikmat bersama keluarga, wangi gaharu menenangkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.